jawab, semua harus ambil bagian supaya penilaian lebih tertib lagi. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk pembelajarannya. Terima kasih. Siang untuk anak-anak ibu di kelas 12 MIPA seluruhnya. Untuk pembahasan kita hari ini adalah lanjutan dari teori atom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atom yang sudah dikemukakan oleh J.J. Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan, yaitu di bagian spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen. Nah, untuk spektrum atom hidrogen ini ditemukan oleh model atom oleh Niels Bohr, ya, yang menyatakan bahwa jika elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka akan dipancarkan energi dengan panjang gelombang tertentu, yaitu 1/lambda sama dengan R ini adalah konstanta Ricks dikali 1/n1 kuadrat dikurang 1/n2 kuadrat, di mana n1 adalah kulit yang dituju, ya. Kulit yang dituju, R adalah konstanta Ricks yang nilainya 1,097 kali 10⁻⁷ meter pangkat -1. Nah, kemudian pertama sekali Bohr menemukan itu spektrum oleh Balmer yang persamaannya adalah 1/lambda sama dengan R dikali 1/2 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, untuk Balmer lintasan pertama dimulai dari 2. Kemudian untuk nilai n di sini berarti untuk garis pertama masukkan n-nya 3, garis kedua n-nya 4, dan garis ketiga n-nya 5. Nah, untuk gambar ini adalah penemuan oleh Niels Bohr dalam garis-garis spektrum, yaitu garis merah, garis hijau, garis biru, ungu, dan ultraviolet dengan masing-masing panjang gelombangnya dalam satuan nanometer, ya. Untuk merah 656,3 nanometer, untuk hijau 486,1 nanometer, begitu juga untuk biru, ungu, dan ultraviolet. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk deret Lyman muncul lagi, kemudian deret Paschen, Bracket, dan Pound. Berarti ada sekitar 5 deret, ya, 5 deret atau garis yang ditemukan dalam spektrum atom hidrogen. Yang pertama adalah deret Lyman 1/lambda sama dengan R kali 1/1 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Jadi untuk Lyman lintasan pertama n1 nya adalah 1. Kemudian garis pertama nilai n dimulai dari 2, garis kedua, garis ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kemudian tadi deret Balmer 1/lambda sama dengan R kali 1/2 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, untuk yang ketiga adalah deret Paschen dengan nilai panjang gelombang 1/lambda sama dengan R kali 1/3 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Untuk Paschen nilai n dimulai dari 4 dan seterusnya. Ini berarti garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan seterusnya. Kemudian deret yang keempat adalah deret Bracket dengan panjang gelombang 1/lambda sama dengan R kali 1/4 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Jadi deret keempat, maka di sini n1 nya 4. Nilai n untuk garis pertama adalah 5, garis kedua 6, garis ketiga 7, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah deret Pound dengan panjang gelombang 1/lambda sama dengan R kali 1/5 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Jadi deret Pound adalah deret kelima. Nilai n nya garis pertama masukkan nilainya 6, garis kedua n nya 7, garis ketiga n nya 8. Seperti itu untuk penggunaan dari nilai-nilai n di sini.
Kemudian contoh soal, garis merah pada spektrum deret Balmer terbentuk dari loncatan elektron dari kulit ketiga. Tentukan panjang gelombang garis merah tersebut dalam satuan angstrom. Ya, ini simbol dari angstrom. Dengan nilai angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter ya. 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter. Nah, di sini deretnya adalah Balmer dengan loncatan kulitnya ketiga, berarti N-nya adalah 3. Nah, kita masukkan untuk deret Balmer 1 per lambda sama dengan R kali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Nah, di sini katanya kulitnya ketiga, berarti N-nya kita masukkan sama dengan 3. Jadi 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 konstanta Ribetnya dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Maka hasil akhir untuk garis merah pada kulit ketiga pada deret Balmer sama dengan 6,563 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Berarti di sini sedikit lagi ini dalam angstrom. Berarti ini harus dikali 10 pangkat min 10 ya. Ini dalam meter rubah nanti ke angstrom, sudah dengan ketentuan 1 angstrom 10 pangkat min 10 meter. Demikian pertemuan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi dan latihan soal. Sekian dan terima kasih.